Saya kira itu bukan kata penghinaan, bukan penistaan. Di dalam Hindu ada juga istilah yang hampir-hampir sama untuk menyebut orang-orang yang di luar Hindu. Misalnya istilah Nastika. Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya muwatonah, tidak dikenal istilah kafir. Maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Penyebutan kafir terhadap orang di luar Islam belakangan ini menjadi perbincangan hangat warganet. Ada sebagian dari kalangan muslim justru menolak penyebutan kafir terhadap orang di luar Islam tersebut. Padahal sangat jelas kata kafir menjadi pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Bahkan Al-Quran telah menegaskan hal itu. Sebaliknya juga dengan agama lain yang punya penyebutan yang maknanya sama terhadap orang di luar agama mereka. Misalnya agama Nasrani yang menyebut orang yang beragama di luar Nasrani sebagai domba yang tersesat. Begitu juga dengan agama Hindu, Buddha dan seterusnya. Seperti yang ditegaskan seorang tokoh agama Hindu ini sekaligus menjawab anggapan bahwa penyebutan kafir bukan sebuah penghinaan terhadap orang di luar Islam. Saya kira itu bukan kata penghinaan, bukan penistaan. Di dalam Hindu ada juga istilah yang hampir-hampir sama untuk menyebut orang-orang yang di luar Hindu. Misalnya istilah Nastika. Nastika itu artinya adalah orang-orang yang tidak mengakui kitab suci Weda sebagai ajaran agamanya, sebagai keyakinannya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui Weda dan kita sebut, hei, kamu adalah Nastika, ya kita juga tidak berarti menghina dia, dan dia juga seharusnya tidak juga merasa terhina karena memang dia tidak mengakui Weda, tidak mengakui wahyu Tuhan yang dihimpun dalam kitab Weda. Pernyataan tegas juga disampaikan Fahri Hamzah tentang kata kafir. Begini penegasannya. Saya sering mengatakan, jangan istilah kafir ini bikin kita tegang. Kafir itu terminologi dalam agama, dalam kitab suci. Dan semua kitab suci mengandung anasir-anasir itu. Kita suka atau tidak, karena begitu kita lingkar diri kita, ini agama kita, maka yang lain punya definisi dengan caranya masing-masing. Nggak usah tegang. Saya terima menjadi kafir bagi agama lain. Kenapa? Karena memang saya berpegang kepada iman saya. Tapi ini nggak kemudian dicurigai, bikin orang cemas, seolah-olah kalau ada kata kafir dalam Al-Quran, itu kemudian Quran menjadi kita fundamentalis. Kan kacau ini. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam konstitusi, kan itu aja. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam undang-undang, karena itu terminologi dalam agama. Begitu dong ngomongnya. Jangan kemudian terus-menerus mengkompori orang Islam ini nggak relevan, perlu reformasi. Ini banyak sekali hate speech di dalam ini apa omongan-omongan kayak begini gitu loh. Dan saya khawatir kalau ini menjadi mazhab negara, itu berbahaya sekali.